berbasis pembelajaran mendalam. Bab 1 buku pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi dan tuntutan kurikulum terbaru menuntut transformasi dalam proses pembelajaran, khususnya dalam penyusunan modul ajar. Modul ajar yang selama ini digunakan seringkali bersifat konvensional dan kurang mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran yang memerlukan pemahaman mendalam dan interaktif. Oleh karena itu, program penyelarasan modul ajar berbasis pembelajaran mendalam menjadi sangat penting untuk dilakukan. Melalui program ini, modul-modul ajar yang ada akan diselaraskan dan diintegrasikan pada prinsip pembelajaran mendalam, teknologi pembelajaran terbaru, serta pendekatan yang lebih interaktif dan konseptual. B. Tujuan penyusunan program: meningkatkan mutu dan relevansi modul ajar sesuai perkembangan pembelajaran mendalam, menyesuaikan modul dengan kebutuhan peserta didik dan standar kurikulum terbaru, mengintegrasikan metode pembelajaran mendalam untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan siswa, menghasilkan modul ajar yang lebih interaktif, inovatif, dan mudah diakses oleh pendidik maupun peserta didik, mendukung efektivitas proses pembelajaran melalui evaluasi revisi modul secara berkelanjutan. C. Ada hasil yang diharapkan, yaitu modul ajar yang dihasilkan menjadi lebih interaktif, inovatif, dan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, sehingga meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Guru memiliki keterampilan yang lebih baik dalam merancang dan menggunakan modul ajar berbasis pembelajaran mendalam yang sesuai dengan standar kurikulum terbaru. Peningkatan motivasi, keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran melalui penggunaan modul yang menarik dan relevan. Terbangunnya budaya evaluasi dan penyelarasan modul secara berkelanjutan untuk mendukung perbaikan kualitas pembelajaran secara terus-menerus. Bab 2, laporan kegiatan. Identifikasi kebutuhan tantangan dan peluang dalam implementasi pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Diperlukan modul ajar yang lebih interaktif dan konseptual untuk mendukung pemahaman mendalam peserta didik. Guru dan pendidik membutuhkan pelatihan dalam merancang dan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang efektif. Perlu adanya integrasi teknologi dan media pembelajaran digital sebagai pendukung proses pembelajaran. Modul harus sesuai dengan standar kurikulum terbaru dan mampu mengakomodasi kebutuhan pelajar yang beragam. Yang kedua, itu tantangan yang dihadapi. Ada 4, itu kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam secara konsisten, keterbatasan fasilitas teknologi secara mendukung yang memadai, resistensi terhadap perubahan metode pembelajaran dari pendekatan konvensional ke pembelajaran mendalam, dan yang terakhir hambatan administratif dan beban kerja guru yang tinggi sehingga sulit melakukan penyelarasan modul secara rutin. Yang ketiga, ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu adanya dukungan kurikulum nasional yang mengedepankan pembelajaran aktif dan mendalam seperti kurikulum merdeka. Perkembangan teknologi digital dan platform pembelajaran online yang semakin memudahkan pengembangan dan distribusi modul ajar. Kesempatan untuk meningkatkan potensi profesional guru melalui pelatihan bimbingan teknis terkait pembelajaran mendalam. Potensi peningkatan hasil belajar dan keterlibatan siswa melalui modul yang lebih menarik dan sesuai kebutuhan belajar abad 21. B. Desain, strategi dan program untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu penguatan kompetensi guru.
pelatihan intensif mengenai konsep dan penerapan pembelajaran mendalam untuk memperkuat kompetensi pedagogis. Yang kedua adalah kolaborasi pengembangan modul, di mana melibatkan tim guru dan ahli dalam penyelesaian modul agar konten dan aktivitas pembelajaran mendalam terpenuhi. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran aktif, yaitu menggunakan metode seperti diskusi, proyek dan problem solving yang mendorong siswa berpikir kritis. Yang keempat, pemanfaatan teknologi, integrasi sumber belajar digital untuk mendukung eksplorasi dan pemahaman siswa. Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan, di mana kita melakukan supervisi, observasi, serta evaluasi implementasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ada program yang kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah workshop kolaboratif penyelarasan modul ajar, yang kedua praktik mengajar simulasi menggunakan modul yang telah diselaraskan, yang ketiga peer review antar guru dengan umpan balik konstruktif, dan yang keempat pendampingan dan supervisi pembelajaran di kelas. C. Implement strategi metode dalam rangka pengulangan pembelajaran mendalam. Ada strategi dan metode, yaitu yang pertama pelatihan guru intensif, melaksanakan pelatihan berfokus pada pemahaman konsep pembelajaran mendalam, pengembangan modul serta teknik pembelajaran aktif seperti diskusi, problem solving dan refleksi. Yang kedua, penyelarasan modul kolaboratif, di mana tim guru bersama ahli melakukan bedah dan menyelaraskan modul ajar existing untuk menyiapkan aktivitas yang mendorong analisis, sintesis dan aplikasi konsep. Yang ketiga, simulasi dan praktik pengajaran. Laksanakan simulasi pengajaran menggunakan modul revisi untuk menguji efektivitasnya dan meningkatkan keterampilan guru. Yang keempat, peer review. Lakukan peer review antar guru untuk memberikan umpan balik konstruktif dan berbagi praktik terbaik. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala, melaksanakan supervisi kelas dan evaluasi hasil belajar siswa sebagai dasar perbaikan modul dan metode. C. Langkah-langkah pengelolaan pembelajaran mendalam. 1. Membentuk tim pengembang modul yang terdiri dari guru dan tenaga ahli. Yang kedua, melakukan bedah dan modul lama secara kolaboratif untuk mengidentifikasi kebutuhan penyelarasan. 3. Menyusun dan mengembangkan ulang modul dengan pendekatan pembelajaran mendalam. 4. Mengadakan pelatihan guru dan pengulangan modul yang telah diselaraskan dan strategi pembelajaran aktif. 5. Mengimplementasikan simulasi pengajaran modul di kelas sebagai latihan praktis. 6. Melaksanakan peer review secara periodik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 7. Melakukan monitoring dan supervisi pengajaran secara rutin untuk memastikan kesesuaian metode. Yang ke-8. Menerapkan evaluasi formatif dan sumatif untuk mengukur penguasaan konsep mendalam siswa. Misi reflect and change, evaluasi refleksi dan upaya berkelanjutan. Yang pertama, misi evaluasi yaitu melaksanakan penilaian formatif dan sumatif secara berkala untuk mengukur pemahaman mendalam serta kemampuan analisis siswa sesuai modul yang telah diselaraskan, melakukan observasi kelas yang terstruktur untuk menilai penerapan metode pembelajaran mendalam oleh guru, mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif melalui survei kepuasan serta tanggapan dari siswa guru terkait efektivitas modul dan strategi pembelajaran. 2. Yaitu refleksi, mengadakan forum diskusi rutin antar guru dan membahas hasil evaluasi, kendala yang dihadapi dan keberhasilan penerapan modul. Mengumpulkan umpan balik dari siswa mengenai pengalaman belajar mereka untuk memahami aspek yang perlu diperbaiki. Melakukan analisis mendalam terhadap hasil observasi penilaian untuk mengidentifikasi titik-titik perbedaan dalam modul maupun metode pembelajaran. Change, upaya berkelanjutan, penyempurnaan modul ajar berdasarkan refleksi dan masukan, perencanaan siklus revisi, berikutnya secara berkelanjutan, dan yang terakhir adalah sosialisasi dan implementasi hasil revisi kepada seluruh peserta pendidik terkait. Bab 3 adalah kesimpulan dan saran. Program penyelarasan modul ajar berbasis pembelajaran mendalam telah berjalan efektif dan berhasil
mencapai tujuan utama. Sebagian besar dari guru telah melakukan penjelasan belajar dengan menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, menunjukkan tingkat adopsi dan pemahaman yang tinggi terhadap pendidikan baru. Umpan balik positif dari pendidik dan peserta didik menegaskan bahwa modul yang dikembangkan tidak hanya berkualitas baik, tetapi juga mudah digunakan dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Selain itu, penerapan modul belajar berbasis pembelajaran mendalam dalam proses belajar mengajar terbukti meningkatkan efektivitas pembelajaran secara signifikan, baik dari segi keterlibatan peserta didik maupun hasil belajar. Proses revisi dan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan menunjukkan adanya budaya reflektif dan komitmen terhadap peningkatan mutu pembelajaran secara berkesinambungan. Dengan demikian, program ini berhasil menciptakan ekosistem pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengajaran serta hasil belajar peserta didik. Saran cek satu. Bagi guru diharapkan terus mengembangkan keterampilan dalam merancang dan melaksanakan program penyelarasan modul belajar berbasis pembelajaran mendalam dengan memperhatikan kebutuhan siswa secara kondisi nyata di lingkungan belajar. Refleksi rutin perlu dilakukan secara pembelajaran selalu diperbaiki secara berkesinambungan. Bagi siswa perlu didorong untuk lebih aktif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam mengikuti setiap tahap pembelajaran berbasis proyek. Sikap kolaboratif dan keterampilan komunikasi juga harus terus ditingkatkan agar pengalaman belajar semakin bertambah. Bagi sekolah sebaiknya memberikan dukungan penuh berupa fasilitas, waktu, serta kebijakan yang kondusif agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal. Dukungan kolaborasi antar guru juga penting untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang lebih variatif. Rekomendasi kegiatan. Terima kasih. Mohon maaf atas atau ibu saudara kekurangan. Apa judulnya, Pak? Itu yang pertama, Pak. Nah, kita tahu. Penyelarasan aja, modul aja. Penyelarasan modul aja. Program penyelarasan modul ajar berbasis pembelajaran mendalam. Ada contoh modul ajar tak? Implementasinya, contoh modul ajar yang sudah jadi. Ada di laporan. Bisa ditampilkan? Anunya mana laptop, Pak? Masuk ke tidak? Laptop kenapa aku? Ceritanya ini Bisa kirimkan. lagi Saya kirim ke Pak Sri. Kirim. Laporan. Iya, Pak. Iya, benar. oh ya. Atas ini. Cek. Komentator. Silakan kayak komentator ada natong Kalau di kelompok B, komentatornya itu kelompok A. Boleh. Pak Asri, sebentar setelah ini kelompok A lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit ada yang ingin kami komentari atau ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Irwanto itu mengenai di tantangan ya. Berarti di ini. Saran di Pak Itu ada kolaboratifnya. tantangan di kalau apa namanya, dibuka ya tantangan Yang ada tadi. MRC-nya. Selamat ulang tahun. Hari guru. Disuruh berdiri yang terlambat. panjang cinta panjang. Selamat. Yang itu ya. Sukses. Iya. Aja. Turun lagi. Yang kedua tantangan yang dihadapi.
Ini itu. Kita pernah ini deh ya. Enam. 6. Nah, Ya, 6. Ya. Ya ini. Ini yang kedua, itu tantangan yang dihadapi. Yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam secara Sistem. Kemudian kedua, keterbatasan fasilitas teknologi dan sarana pendukung yang memadai yang tinggi terhadap perubahan metode pembelajaran menggunakan konvensional dan belajar mendalam. Kemudian hambatan administrasi dan beban kerja guru yang tinggi sehingga sulit untuk melakukan pembelajaran modul secara rutin. Yang kami ingin tanyakan ke Bapak, kira-kira bagaimana cara di dalam mengatasi tantangan yang Anda hadapi? Karena kita semua ini di sini adalah kepala sekolah, tentunya punya hambatan atau tantangan yang berbeda-beda yang kita hadapi. Kira-kira apa yang Bapak lakukan di dalam menghadapi tantangan yang ada di Bapak? Yang ini ada. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Andi, para santri juga Profesor Guru. Memang hidup kita memiliki banyak tantangan di sini dalam penerapan ini. Karena setelah menghadirkan Pak Asri di sekolah kami melakukan workshop maka teman-teman sedikit memiliki pemahaman terkait Belajar. seperti apa penerapan atau modul ajar yang perlu diterapkan yang berbasis pembelajaran mendalam. Dan ada 3 teman guru juga kita yang kebetulan Pak mengikuti kegiatan ini. Inilah yang membantu teman-teman lain untuk menerapkan atau membuat modul ajar yang berbasis pembelajaran mendalam di sekolah. Terima kasih. Berarti dalam penerapannya itu katakanlah di dalam membuat modul ajar itu biasakan guru ada yang kesulitan karena dia belum ini, terutama yang guru yang belum pernah mengikuti ini pembelajaran mendalam. Itulah yang kita mau dapat teman-teman yang ikut yang 3 ini untuk melakukan untuk supaya di sekolah kami. Terima kasih. Sama-sama. Bisa kirim ya? Ya. Karena judulnya kan ini penerasan modul ajar menjadi sebuah program dan arti diselaraskan dengan praktek pedagogis. Sekarang kita mau lihat bagaimana hasil modul ajar yang telah diselaraskan supaya ada loh konkretnya kita lihat. Ada tanggapan tahu Ibu sambil menunggu ininya. Iya, jadi setelah Pak Iwan di sekolahnya menyelaraskan visi misinya, karena ada kebijakan pemerintah pusat dan daerah, nah telah menyelaraskan visi, misi dan tujuan.
Salah satu program yang diambil oleh Pak Irwanto adalah pemerasan modul ajar. Oke, kita mau melihat implementasinya. Hasil modul ajar yang sudah diselaraskan dengan pembelajaran mendalam. Satu saja contohnya, modul ajarnya Guruta yang sebelumnya belum berbasis pembelajaran mendalam, sekarang sudah berbasis pembelajaran mendalam. Kenapa WA aku aktif ini?